Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Namanya orang yang sudah berumah tangga tidak lepas dari pertengkaran. Sebaik apapun rumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Jangan kita, bahkan keluarga Nabi SAW sendiri mengalami hal yang sama dengan yang kita alami, bahkan sampai menceraikan istrinya. Wajar Nabi SAW manusia, tentu ada sisi kemanusiaannya. Tetapi perceraian bagi Nabi SAW adalah sebuah syariat yang kelak akan dicontohkan kepada umatnya. Kalau seandainya Nabi SAW tidak bercerai, maka ketika umatnya bercerai tidak ada solusi. Maka dengan adanya perceraian Nabi SAW, akhirnya umat punya solusi bagaimana menghadapi perceraian. Karena Nabi SAW pernah bercerai dan tidak rujuk, seperti ketika menceraikan Ibnatul Jawf. Kemudian Nabi SAW pernah menceraikan istrinya kemudian rujuk, seperti ketika Rasul menceraikan Hafsah. Dan Nabi SAW juga pernah mengancam istri-istrinya dengan cerai, tapi kemudian istrinya bertobat dan kembali menjadi istri Nabi SAW. Artinya ini bekal dalam rumah tangga, karena pertengkaran itu biasanya memicu perceraian. Lah, perceraian sendiri biasanya dari beberapa arah. Terkadang suami yang menceraikan istrinya. Boleh juga suami itu tidak tahan dengan istrinya karena akhlaknya yang buruk atau hal-hal yang lainnya. Terkadang suami dengan terpaksa menceraikan istrinya, atau sebaliknya. Terkadang perceraian itu dari pihak istri. Dengan bahasa fikih disebut khulu', ataupun dalam bahasa kita gugat cerai. Boleh jadi mungkin istri sudah muak kelakuan suaminya, sehingga istri akhirnya terpaksa menggugat cerai. Atau terkadang perceraian itu betul-betul karena kesepakatan suami istri. Memang suami sudah sepakat, nampaknya kehidupan kita sudah tidak bisa harmonis lagi, tidak ada sakinah, mawaddah dan rahmat lagi. Akhirnya kesepakatan keduanya melahirkan perceraian. Atau dari pihak lain, boleh jadi pihak yang ketiga, mungkin hakim memutuskan bahwa keduanya sudah tidak layak lagi berkumpul. Akhirnya kemudian hakim memutuskan untuk berpisah di pengadilan agama tentunya. Atau yang terakhir, sengaja suami menggantung perceraian, tidak mau diceraikan dan tidak mau dipergauli dengan cara yang baik. Lah, 5 perkara ini terjadi dalam perceraian di rumah tangga. Makanya di sini kita akan membahas ayat-ayat ini supaya paham tentang hukum-hukum ini, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan cerai dan gugat cerai ini. Bukan berarti kemudian kita membahas ayat-ayat cerai
pulang dari pengajian ibu pula minta cerai, atau minta sama suaminya, ceraikan aku dong. Bukan. Kita membahas masalah hukum ayat-ayat cerai ini bila mana Allah takdirkan rumah tangga seseorang itu ada permasalahan sehingga harus naik ke pangkat perceraian atau gugat cerai, sudah tahulah hukum-hukumnya. Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 229 sampai 232, ini ayat-ayat yang kita akan bahas secara singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun." Talak yang dapat rujuk, artinya kembali, itu hanya 2 kali saja. Maksudnya, kalau seorang suami menceraikan istrinya cerai pertama, maka sebelum habis masa iddahnya, maka suami boleh rujuk kepada istri dan istri boleh rujuk kepada suami tanpa harus ada pernikahan baru. Jadi cukup suami menggauli istrinya, atau cukup suami mengatakan saya ingin kembali dan istri menyambut dengan redha, maka sudah dianggap rujuk tanpa harus menikah lagi. Tiba-tiba kemudian ada masalah lagi, suami menceraikan lagi kedua kalinya, maka selama belum habis masa iddahnya, maka boleh rujuk kepada suaminya atau suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa harus menikah dengan pernikahan baru selama belum habis masa iddahnya. Tiba-tiba kemudian suami bermasalah lagi dengan istrinya, menceraikan ketiga kalinya, maka kalau sudah 3 kali tidak ada rujuk lagi. Kalau sudah 3 kali cerai, berarti tidak ada rujuk, tidak ada kembali. Si istri dia harus menikah dengan laki-laki lain, dan si suami pertama tidak bisa menikahi lagi sampai suami keduanya menceraikan istrinya atau suami keduanya meninggal, baru boleh istrinya kembali kepada suami yang pertama dengan pernikahan baru. Itulah yang ingin Allah katakan, at-talaqu marratan. Talak yang dapat rujuk itu 2 kali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, talak itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan talak bain sughra, ada yang disebut dengan talak bain kubra. Apa maksudnya talak bain sughra dan talak bain kubra di sini? Talak bain sughra itu artinya memungkinkan si suami setelah menceraikan istrinya, walaupun sudah habis masa iddahnya, boleh kembali dan menikah dengan pernikahan baru. Kapan itu kasusnya? Pertama, ketika si suami menceraikan istri dengan talak pertama atau talak kedua, kemudian tidak mau rujuk sampai habis masa iddahnya. Setelah habis masa iddahnya,
tiba-tiba keduanya ingin kembali menjadi suami istri, maka harus ada pernikahan baru. Pernikahan baru resmi, harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada mempelainya, maharnya, walimahnya, dan yang semacamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, atau seseorang suami menikahi istri dan belum digauli, masih perawan. Paginya akad nikah, malamnya bertengkar, belum digauli, tiba-tiba kemudian diceraikan. Maka yang seperti ini juga talak bain sughra. Jadi 1 hari setelah diceraikan kemudian ingin kembali, maka harus ada pernikahan baru, karena dia belum menggauli masalahnya. Tidak ada ceritanya, oh karena belum habis masa iddahnya rujuk, tidak bisa. Kalau belum digauli tidak ada masa iddah. Masa iddahnya 3 bulan, setelah 3 bulan kalau mau kembali harus kawin seperti pertama dia menikah. Tapi kalau sudah digauli, maka kalau di masa iddahnya masih bisa rujuk. Tapi kalau belum digauli, walaupun di masa iddahnya tidak boleh rujuk. Kalau ingin rujuk, nikah lagi, nikah resmi, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, walimah dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, si istri melakukan gugat cerai. Si istri melakukan gugat cerai. Kalau si istri melakukan gugat cerai ke pengadilan, kemudian pengadilan mengabulkannya, maka di sini tidak ada rujuk. Kalau ingin kembali harus ada pernikahan baru dengan saksi, wali, walimah, mahar dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang keempat ini disebut talak bain kubra namanya. Talak bain kubra itu tidak bisa rujuk dan tidak bisa menikah lagi. Jadi kalau ada suami menceraikan istrinya, maka istri ini tidak bisa dirujuk lagi, bahkan tidak bisa menikah lagi. Kapan itu? Ketika cerai sudah terucap 3 kali. Cerai, rujuk, cerai, rujuk, cerai, tak bisa rujuk. Bahkan tak bisa nikah sampai dia menikah dengan orang lain, kemudian diceraikan atau orang lainnya ini mati baru boleh kembali. Itu namanya talak bain kubra, karena tidak ada rujuk dan tidak ada pernikahan kecuali dia menikah dengan orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di sini Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Kenapa Islam ini Bu mensyariatkan adanya perceraian? Kenapa mesti ada perceraian dalam rumah tangga itu? Tentu perceraian ini bukan hal yang buruk. Terkadang bisa menjadi hal yang baik. Perceraian ini tidak semua menjadi buruk, tapi terkadang juga membawa kebaikan. Ya, pada dasarnya perceraian itu sebuah keburukan. Karena biasanya kalau suami istri bercerai yang senang setan. Makanya iblis itu suka mengutus dari tengah lautan, mengirim anak buahnya untuk menggoda Bani Adam di daratan. Ada yang tadinya sholat jadi tidak sholat, ada yang tadinya tidak suka mabok jadi mabok, tidak suka judi jadi judi, tidak suka zina jadi zina, termasuk juga mencerai-beraikan suami istri. Jadi kalau ada anak buah iblis bisa menghancurkan suami istri, iblis bangga.
dibandingkan yang lainnya. Dia berdiri meletakkan piala di atas kepalanya dan mengatakan, anta anta, engkau yang terbaik, engkau yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kalau orang bercerai, Bu, itu korbannya banyak. Kalau orang yang tadinya sholat tidak sholat, korbannya ya cuman yang satu orang saja. Tapi kalau bercerai, ini korbannya banyak. Si istri jadi korban, si suami jadi korban, anak-anak jadi korban, keluarga jadi korban. Terutama anak-anak, kalau yang punya anak. Akhirnya kemudian si istri kawin lagi, dapatlah ayah tiri, tidak sayang dengan anaknya, dengan anak tirinya. Si suami, si bapak kawin lagi, dapat pula ibu tiri. Taulah ibu tiri kadang-kadang tidak senang dengan anak tirinya. Akhirnya yang tersiksa anaknya. Kesini dapat marah ayah tiri, ke sana dapat marah ibu tiri. Iblis datang, jadi anakku saja nak. Iblis senang, akhirnya jadi anak iblis lah, karena nggak dirawat sama dua belah orang tuanya itu. Tapi di sisi lain, tidak semua perceraian itu buruk. Terkadang perceraian itu rahmat. Dia rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya jodoh, yang namanya rezeki, yang namanya mati, itu tiga-tiganya perkara takdir. Terkadang ada suami istri sebelum menikah kemudian berjanji untuk tidak berpisah selamanya. Tapi kenyataannya setelah menikah rupanya terjadi perceraian antar keduanya. Itu juga bagian daripada takdir. Lah di antara hikmah perceraian itu supaya tidak banyak terjadi KDRT dalam rumah tangga. Terkadang ada suami yang garang, suka mukulin istrinya, tapi tak mau diceraikannya. Akhirnya kemudian si istri tersiksa selamanya. Atau boleh jadi sebaliknya, suami dikhianati istrinya. Sehingga untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, kalau tidak bisa dihentikan dan tidak bisa tobat, ya harus bercerai supaya terhenti kezalimannya. Yang kedua, selain daripada masalah kepada suami istri, yang kedua, hifadhan ala karamatil mar'ah, untuk menjaga kemuliaan kaum wanita. Supaya menjaga kemuliaan kaum wanita, tidak mungkin diperbudak terus oleh suaminya, sehingga dia bisa lepas dari suaminya dengan adanya perceraian. Kemudian juga terkadang al-wiqayah minal amrad, bisa menghindarkan dari penyakit. Ibu kalau terus dimarahi suami, ditampar suami, kan kepikiran. Dari kepikiran ini kolesterol naik, dari kepikiran darah tinggi naik, ujung-ujungnya stroke. Dicerai dia stroke. Ya. Jadi mendatangkan penyakit kan, Bu. Karena orang banyak pikiran itu, sampai ada istilah kedokteran Islam itu mengatakan 90% penyakit itu dari pikiran, hanya 10% dari makanan. Tapi kalau ilmu kedokteran terbalik, 90% mungkin makanan, 10% pikiran. Tapi dalam ilmu pengobatan Islam justru 90% penyakit itu datang dari pikiran. Banyak mikir, tertekan hatinya, tersakiti hatinya, akhirnya muncul berbagai macam penyakit. Lambat laun akhirnya kemudian mati berdiri itu si istri. Makanya dengan adanya perceraian bisa menghindarkan dari penyakit. Atau terkadang dengan adanya perceraian, masing-masing akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih soleh dan soleha. Boleh jadi dengan bercerai ini si istri dapat suami yang jauh lebih menyayangi dia dan bahagia dengan kehidupannya, atau si suami dapat istri yang jauh lebih soleha dan mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Itulah kenapa Islam ini
mensyariatkan adanya perceraian. Baik, di sini Allah mengatakan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik. Rujuk dengan cara yang baik artinya mau memperbaiki setelah perceraian. Entah suaminya tobat, si istrinya tobat. Kalau memang ada konsensus kesepakatan, setelah kemudian rujuk kembali akan berubah, maka itulah artinya rujuk dengan cara yang baik. Atau kalau sudah tidak mau, kata Allah Subhanahu wa taala, au tasrihum bi ihsan, atau menceraikan dengan cara yang baik. Apa maksudnya menceraikan dengan cara yang baik? Ulama tafsir mengatakan boleh jadi si suami mengizinkan istrinya tidak menahan di rumahnya. Kan orang yang dicerai itu, Bu, kalau masih di masa idahnya itu masih istri. Jangan coba-coba dia kawin lagi atau kawin lari dengan orang. Kawin lari kayak apa tuh, Bu? Bukan lari-lari kawinnya. Artinya di sini boleh jadi si istri itu kawin lagi sama orang padahal dia masih istri walaupun dia sudah diceraikan suami. Kenapa? Karena masih ada masa idahnya. Kecuali kalau sudah habis masa idahnya silakan dia kawin lagi. Jadi menceraikan dengan cara yang baik, si suami membolehkan, ya sudah gini sajalah, ku ceraikan kamu, kau mau pulang ke orang tua ya silahkan. Kau mau tinggal di sini ya silahkan. Jadi tidak mengharuskan istri, memaksa istri untuk tinggal di rumahnya. Terserah mau kemana, kita kan sudah cerai. Kau mau ke barat, ke timur, ke utara, mau ke mall, mau ke pasar, mau apa, terserah. Dibebaskan sampai habis masa idahnya. Atau kata ulama, kalau memang sama sekali sudah tidak suka di si suami sama istri, setelah menceraikan yang kedua kali, kemudian habis masa idahnya, sengaja dirujuk tapi tidak digauli, hanya ingin menghabiskan bilangan cerainya saja. Ngajak rujuk lagi, habis itu satu hari diceraikan lagi, habislah tuh talak ketiga. Kalau sudah seperti itu kan si istri tidak akan balik lagi ke suami. Maksud si suami itu, biar kau hidup dengan kehidupan kamu, biar saya hidup dengan kehidupan saya. Itu namanya tasrih bi ihsan. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Tidak halal alias haram bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. Pada dasarnya kalau terjadi perceraian, mahar itu tidak boleh diambil. Kalau sudah dikasih maharnya, hukum asalnya mahar itu tidak bisa diambil suami. Itu sudah hak mutlak milik istri. Tapi ada waktu-waktunya suami boleh mengambil mahar kalau terjadi perceraian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di sini, illa an yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bi, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Maksudnya begini, asalnya hukum cerai itu kan di tangan suami kan. Hukum cerai itu di tangan suami. Istri tidak berhak menceraikan suami, itu hukum asalnya. Kenapa? Sebab kalau hukum cerai itu ada di pihak istri, mungkin setiap hari ada orang cerai.
Kalau seandainya hukum cerai itu dipegang istri, itu pengadilan agama itu mungkin ngantrinya berkilo-kilo tuh. Tapi karena hukum cerai itu dipegang suami, makanya tidak lebih banyak perceraian. Kenapa? Karena suami itu menggunakan akal. Terkadang mau menceraikan istri ada sifat kasihan, tidak jadi tengok anak, tengok macam-macam, banyak hal yang dipikirkan. Akhirnya walaupun benci tetap dia tidak menceraikannya. Tapi kalau istri, dia tidak pakai otak, istri itu pakai perasaan. Jadi kalau marah itu maunya dibuang saja suami itu, campak laut sana, maunya cerai saja sudah. Ya. Makanya kenapa hak cerai itu dipegang suami? Karena suami ini lebih mengandalkan akalnya dibandingkan perasaannya. Tapi seorang istri lebih mengandalkan perasaan dibandingkan akalnya. Karena namanya istri itu, pertama kurang agama, waktu haid dia tidak sholat, kurang agamanya. Yang kedua kurang akalnya. Sebab kalau perempuan ini senangnya sekali, senang sekali gitu ya. Kalau sedih sekali gitu ya. Kalau nekat sekali, nah itulah perempuan. Kalau laki-laki tidak. Laki-laki. Jadi hukum asal itu cerai dipegang suami, bukan istri. Tapi ada kalanya suami tidak mau menceraikan istrinya, sementara istri tersiksa. Mungkin suaminya tidak sholat, suaminya buruk akhlak, suaminya nggak ngasih nafkah, suaminya jahat dan begitu seterusnya. Tidak mungkin si istri kemudian posisinya dia tergantung seperti itu. Istri bukan istri, ya tetap istri. Maka boleh di sini apa yang disebut dengan khulu. Khulu itu gugat cerai. Lah di antara syarat gugat cerai itu harus mengembalikan mahar. Kalau cerai suami mudah, laki-laki cerai itu mudah. Saya ceraikan kamu, pergi, dia selesai. Tapi kalau istri yang menggugat cerai ini agak rumit. Kenapa? Karena mengembalikan mahar dia. Dahulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini jubirnya Nabi, juru bicara Nabi. Kalau ngomong lantang, orangnya jelek, hitam, kriwel, pendek, pokoknya enggak menarik lah. Ya. Sementara istrinya cantik banget, Bu. Bahkan wanita tercantik dari wanita-wanita Ansor. Jadi kalau jalan kontras, Bu, yang satu jelek banget, yang satu cantik banget. Tapi memang begitu saya lihat di masyarakat tuh, kalau laki-lakinya tampan, istrinya jelek biasanya. Kalau istrinya cantik, biasanya laki-lakinya jelek. Kalau istrinya jelek, laki-lakinya tampan pula. Ya. Tapi tidak semua, itu bukan kaidah. Banyak juga yang tampan yang cantik ketemu ya. Yang ingin saya katakan, satu hari suaminya berjalan dengan teman-temannya. Lah teman-temannya ini kan putih, tinggi, ganteng. Jadi istrinya dari jendela selalu memperhatikan, kenapa suami saya kalau jalan dengan orang jelek sendiri? Kok hitam sendiri, kriwel sendiri, pendek sendiri gitu ya. Banyaklah kekurangannya. Akhirnya karena suka membanding-bandingkan dengan suami orang, hilang perasaan cintanya. Hati-hati, Bu, jangan suka membanding-bandingkan suami ibu dengan suami orang. Bahaya tuh. Ya. Akhirnya karena hilang rasa cintanya, istri Thabit datang kepada Nabi. Rasul, saya tidak mencela ibadahnya Thabit. Oh, ibadahnya top markotop. Masalahnya Thabit ini gimana ya? Kayaknya saya sudah enggak suka dengan Thabit, Rasul. Gimana kalau saya ingin menggugat cerai dengan Thabit? Kata Nabi SAW, oh enggak bisa main cerai-cerai gitu. Saya panggil dulu suamimu. Panggilnya Thabit. Ya Thabit, istrimu sudah tidak suka dan cinta kepada kamu. Macam mana pendapatmu? Kata Thabit, oh enggak bisa. Saya tidak akan bercerai. Tapi istrimu maksa. Akhirnya karena istrinya maksa, Rasul akhirnya harus memutuskan sebuah perkara. Kata Rasul, baik, saya akan putuskan.
aku terima gugatanmu, tapi syaratnya apakah engkau mau mengembalikan kebun Thabit yang pernah menjadi mahar bagimu? Itu kebun bukan kebun kecil, kebun besar, hektaran penuh dengan pohon kurma. Mikir orang kalau mau mengembalikan mahar itu, tapi karena memang istrinya sudah tidak suka dengan Thabit, dia mengatakan, baik, saya akan kembalikan maharnya kepada suami saya Thabit, tapi kau kabulkan gugatan ini. Akhirnya kemudian dikabulkan gugatannya. Terjadilah gugat cerai di sini dengan mengembalikan mahar. Tapi kan kalau zaman sekarang Bu, enak kembalikan maharnya ya. Kalau dulu kan maharnya hektaran kebunnya. Kalau sekarang mahar seperangkat alat sholat itu pun sajadahnya saja, beli saja di pasar second situ. Ambillah tuh, ini maharmu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka hududullah fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Ini hukum-hukum Allah, maka jangan kamu melanggar hukum Allah. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka termasuk orang-orang zalim. Ini ayat 229 masuk ke 230. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in talaqaha fala yahillu lahu min ba'du an tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Kemudian jika si suami mentalak istrinya sesudah talak yang kedua, artinya talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak lagi halal bagi dia hingga dia kawin dengan suami yang lain. Jadi tadi saya sudah jelaskan, talak itu 2 kali. Kalau sudah 3 kali berarti tidak ada rujuk, dan dia harus kembali menikah dengan orang lain, si istri. Lah menikah dengan orang lain itu bukan sandiwara. Karena terkadang ada orang yang masih cinta dengan suami, dengan istrinya, padahal dia sudah menceraikan ketiga kalinya. Akhirnya bersandiwara, ngupah orang, ngupah laki-laki, mau enggak kau nikah dengan istriku semalam, ku bayar. Tapi habis nikah kau ceraikan. Berapa permintaan? 1 miliar, baik 1 miliar. Malam itu nikah, paginya diceraikan. Itu namanya khilah, penipuan. Manusia bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu. Pernikahan seperti ini tidak sah. Kenapa demikian? Karena syarat menikah dengan laki-laki lain, pertama harus ada cinta, tidak ada paksaan menikah. Yang kedua harus pernah digauli. Kalau tidak digauli tidak boleh, harus digauli. Kemudian setelah itu lama menikah, benci, akhirnya terjadi perceraian. Baru si istri setelah diceraikan suami yang kedua, boleh dia kembali kepada suami yang pertama kalau mau suaminya. Atau si suami yang kedua mati, tapi matinya wajar, jangan pula diracun. Sengaja diracun suaminya biar mati, biar balik ke suami yang pertama. Itu pembunuhan, tak boleh. Memang mati ya mati gitu ya, karena mati wajar, ketabrak, sakit atau yang semacamnya. Kemudian boleh kembali ke suami yang pertama. Kenapa demikian? Kalau dilakukan, si suami bayar laki-laki untuk menikahi istrinya supaya bisa kembali. Dalam kaidah fikih disebut manista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka diharamkan selamanya. Artinya kalau suami kemudian membayar orang supaya menikah dengan istrinya untuk menipu atau tipu-tipu,
maka justru itu yang menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan istrinya sampai kiamat dibangkitkan, karena dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Sama dengan orang yang ingin dapat warisan orang tuanya, karena ingin cepat diracun orang tuanya sampai mati kemudian dapat warisannya. Justru kalau meracun orang tuanya selamanya dia tidak dapat warisan. Atau seseorang yang masa idahnya belum habis, kan kalau masa idahnya belum habis Bu, ibu itu masih suami, masih istri kepada suami sampai habis masa idahnya. Tiba-tiba sebelum masa idahnya habis, orang ini kawin lagi dengan orang lain, maka ini tergesa-gesa sebelum waktunya. Pertama, pernikahannya fasah batal, yang kedua tidak bisa menikah kembali kepada suaminya. Lah, hati-hati hukum-hukum seperti ini. Man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya maka diharamkan selamanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, fa in talaqaha fala junaha alaihi ma an yataraja in dhanna an yuqima hududullah. Tapi jika seseorang suami yang lain ingin menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi kamu bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Karena begini Bu ya, kenapa suami menceraikan 3 kali tidak boleh rujuk dalam Islam? Harus nikah dengan orang lain dan tidak boleh menikah baru, harus menikah dengan orang lain. Karena talak 3 itu sudah puncak namanya. Talak 3 itu sudah puncak daripada perceraian. Talak pertama okelah, mungkin peringatan. Talak kedua XP2 bahasanya. Talak ketiga XP3. Artinya rumah tangga sudah tidak bisa dibenahi sebenarnya. Kalau sudah talak 3 itu memang sudah klimaks bahasanya. Memang rumah tangga itu kacau balau. Udah nggak bisa lagi kemudian suami istri ini bergabung bersama-sama. Lalu kenapa kemudian mau rujuk lagi? Di mana akalnya? Makanya kemudian disyariatkan tidak bisa rujuk dan tidak bisa nikah lagi sampai dia menikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan baru boleh kembali. Kemudian Allah mengatakan wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya pada kaum yang mau mengetahui. Ini ayat yang ke-230. Kemudian 200 ke 231 dan 232 ini nasihat. Ayat 231 Al-Baqarah dan 232, yang 231 nasihat kepada para suami, dan yang 232 nasihat kepada para wali, para wali perempuan. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan di sini, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidu ayatillahi huzwa wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bihi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Karena begini tradisi jahiliyah, kalau menceraikan istri kemudian mau habis masa idahnya sengaja dirujuk untuk menyiksa istrinya. Maka Islam menghapus, tidak boleh. Kamu rujuk dengan cara yang baik. Kalau mau menceraikan, ceraikan dengan cara yang baik.
Jangan kamu rujuk mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah ini permainan. Jangan. Cerai itu bukan permainan. Ingat bahwa sesuatu yang main-mainnya dianggap sungguh-sungguh adalah perceraian. Umpamanya si suami di kamar mandi, dia sedang melantunkan lagu, dipelesetkan sama dia, ku ceraikan istriku. Istrinya dengar lagi masak, jatuh talaknya, padahal sedang lagu tuh. Atau mamanya nonton sinetron di televisi, ada adegan cerai, tiba-tiba suami ingin menirukan adegan itu, padahal main-main sama istrinya. Ya, kata sinetron di situ, ada suami sedang adegan cerai, ku ceraikan kamu. Suami bangkit ikut-ikutan, ku ceraikan kamu, padahal main-main sebenarnya, hanya ngikut adegan saja. Jatuh cerainya, jatuh talaknya, karena perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh dan main-mainnya menjadi sungguh-sungguh adalah perceraian. Tidak boleh main-main dengan perceraian. Perceraian itu bukan untuk dianggap main. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi para suami di sini, kalau sudah menceraikan istrinya, kemudian sebelum masa idahnya, maka perlakukan si istri dengan baik. Kalau mau diceraikan, ceraikan dengan yang baik, biarkan habis masa idahnya. Kalau mau rujuk dengan cara yang baik, siap bertaubat dan siap memperbaiki diri, atau si istri siap bertaubat dan siap memperbaiki diri. Jangan kemudian digantung. Karena saya di masyarakat itu, subhanallah, saya pernah satu hari kedatangan orang tua, usianya sudah hampir 60 lebih lah. Orang tua ini mengatakan, Ustaz, boleh enggak curhat? Boleh, saya bilang. 4 mata, 10 mata pun tak apa. Nah, silakan duduk. Ya. Jadi bapak ini mengatakan, begini Ustaz, saya ini sudah menikah dengan salah satu akhwat. Sama-sama sudah ngaji, tapi sama-sama sudah tua. Qadarullah, ada sedikit masalah, ada sedikit permasalahan. Akhirnya pindah rumah, si suami pindah rumah, si istri pindah rumah. Lah, lama tidak komunikasi, ya tidak ngasih nafkah, baik lahir ataupun batin dari kedua belah pihak, dibiarkan begitu saja hidup masing-masing bertahun-tahun. Lah, ini kan aneh. Jadi saya bilang, Pak, Bapak masih cinta dengan istri Bapak? Entahlah Ustaz, katanya. Kalau masih cinta, ini sudah berapa tahun, mau 8 tahun kan Pak? Balik. Minta maaf, balik jadi suami baik. Kalau tidak suka, ceraikan. Supaya istri Bapak tidak menanggung dosa selama 8 tahun ditinggal bapak, sama-sama satu batang. Ceraikan dengan baik-baik, supaya dia bisa menikah lagi, atau kembali kepada anak-anaknya, atau gimana supaya kehidupan dia tidak tertekan. Jangan menggantung. Itu namanya gantung. Dikatakan istri ya tidak di muamalah selayaknya istri. Dikatakan bukan istri, toh juga surat nikahnya masih istri dia, maka ceraikan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian sengaja si suami ini memperkenuh suasana, tidak mau mencerai-ceraikan istrinya, kecuali, ingat, ada pengecualian. Boleh seorang suami sengaja menyakiti istrinya. Ini sengaja, dengan sengaja memang suami menyakiti istrinya, sengaja.
sengaja menyakiti istrinya dan tidak mau diceraikan supaya si istri terkatung-katung jadi istri orang. Dalam kondisi kalau si istri ini melakukan perzinahan. Kalau si istri melakukan perzinahan, bahasa kitanya serong atau selingkuh, ini kan sudah menyakiti martabat suami. Maka suami boleh, caranya apa? Sengaja tidak mencerai-ceraikan. Ya tidak dinafkahi, ya sengaja dibiarkan untuk memberikan pelajaran. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, itu sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa. Kecuali kalau si istri melakukan fahisyah, perzinahan ataupun perserongan, perselingkuhan, maka si suami boleh sengaja tidak menceraikan dengan cara baik, sengaja menyakiti istrinya, karena istri sudah lebih dulu menyakiti suaminya, biar si istri yang gugat cerai. Kalau itu dibolehkan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bi wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim." Dan ingatlah nikmat Allah padamu. Artinya keluarga ini nikmat. Keluarga ini nikmat. Yang tadinya stres ada pasangan jadi senang. Yang tadinya stres ada anak jadi senang. Nikmat harus disyukuri. Dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah, maksudnya sunnah, Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu engkau menyakiti atau tidak, engkau berbuat baik atau tidak, Allah tahu. Maka jangan macam-macam. Boleh jadi orang itu menyembunyikan diri dari orang tua atau mertua akan keburukan rumah tangga, tapi Allah tahu. Hati-hati bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, Al-Baqarah ayat 232 ini wasiat kepada para wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna in taradaw bainahum bil ma'ruf dzalika yu'adhu man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dzalikum azkalakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bekal suaminya. Ingat, ini para wali, para bapak atau walinya saudara, ya para saudara. Kalau ada keluarga kita menikah kemudian cerai, tiba-tiba ingin rujuk, jangan dihalang-halangi. Karena ada para wali itu, mereka menghalang-halangi anak yang rujuk. Ngapain kau rujuk? Itu suamimu, suami kurang ngajar itu. Nanti dari pihak keluarga si suami, enggak usah rujuk dengan istrimu. Itu nenek lampir enggak jelas, ngapain kau sama dia? Cari lagi yang banyak kok. Ada orang tua itu justru malah menghalang-halangi mau rujuk. Padahal yang namanya rumah tangga boleh jadi sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah tidur satu kasur, sudah makan satu meja, sudah kesana kemari. Yang namanya hubungan yang lama itu pasti akan berpengaruh. Kalau ingin balikan dan dua-duanya sepakat ingin berubah, ingat para wali, jangan dihalang-halangi. Haram, tidak boleh. Tidak boleh bapak menghalang-halangi anaknya mau rujuk. Ya, dulu mungkin suaminya yang menceraikan, sakit hati orang tua. Ataupun mungkin dari pihak istri sakit hati kan diceraikan anaknya. Tapi kalau keduanya sepakat ingin balik, jangan dihalang-halangi. Enggak boleh. Biarkan dia kembali. Enggak boleh para wali menghalang-halangi orang itu untuk kembali menikah. Bukankah mereka sudah menikah karena cerai, pengen kembali, biarkan mereka kembali. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada mereka.
Makanya Allah mengatakan idza taradau bainakum bil ma'ruf. Kalau memang kedua suami istri itu sepakat untuk kembali dengan cara yang baik, yang demikian itu adalah apa yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, talak itu ada dua macam, ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah itu satu, menceraikan istri di waktu tidak sedang haid. Yang kedua, menggunakan lafaz satu kali talak. Satu kali talak. Yang ketiga, tidak menceraikan setelah digauli. Malamnya digauli, paginya pula diceraikan. Itu namanya tidak menceraikan setelah digauli. Itu namanya talak sunnah. Saya ulangi, talak sunnah, menceraikan ketika istrinya tidak sedang haid, menceraikan istrinya dengan satu lafaz talak, menceraikan istrinya dan dia tidak menggauli. Mungkin 1 bulan tidak digauli, 2 bulan tidak digauli, baru diceraikan. Adapun talak bid'ah kebalikannya, saat istri haid diceraikan. Kemudian yang kedua, lafadznya bukan satu lagi. Saya ceraikan sejumlah bintang yang ada di langit. Nah, ini kan banyak bintang yang di langit ini. Bahasanya seperti ini, saya ceraikan 1000 kali. Itu bid'ah namanya. Tetap jatuhnya satu. Ya, walaupun ini khilaf ulama. Atau habis digauli 1 jam diceraikan, nggak boleh. Karena dikhawatirkan dia hamil, mengandung anak dia. Sehingga kalau hamil nanti lain lagi masa iddahnya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masa iddah. Tadi dari awal sampai akhir kita cerita masa iddah. Masa iddah itu apa sebenarnya? Masa iddah itu artinya masa tunggu. Ya Bu ya, masa iddah itu artinya masa tunggu. Kalau seorang wanita diceraikan, ada masa tunggu, tidak boleh nikah dengan yang lain. Pertama, kalau dia wanita haid, maka khilaf ulama, pendapat yang kuat 3 kali sucian haid baru boleh menikah dengan orang atau mau kembali dengan kawin baru. Kemudian yang kedua, kalau tidak mengeluarkan darah haid, seperti wanita yang belum mengeluarkan darah haid atau wanita yang sudah menopause, mungkin usianya sudah 60-70 tahun sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Masa iddahnya 3 bulan. Kemudian yang ketiga, kalau dia gugat cerai, istrinya gugat cerai, kemudian setelah digugat suaminya disepakati oleh pengadilan, maka ada yang mengatakan masa tunggu wanita nikah lagi 1 bulan. Itu menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab jumhur tetap 3 bulan, 3 kali sucian haid. Ikhtiyatnya 3 bulan baru nikah lagi. Tapi kalau ikut mazhab Hambali 1 bulan saja. Kalau wanita itu wanita hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan. Kalau diceraikannya ketika hamil 1 bulan, lama masa tunggunya sampai 9 bulan. Tapi kalau diceraikan, hari ini diceraikan, besok melahirkan, berarti 1 hari saja masa tunggunya. Hari keduanya boleh kawin lagi, karena kan sampai melahirkan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kasusnya, bagaimana kalau seorang wanita diceraikan 1 kali, rujuk 1 kali, rujuk 1 kali, rujuk 3 kali ceraian. Akhirnya dia menikah dengan laki-laki lain. Kemudian diceraikan lagi, balik lagi ke laki-laki yang pertama. Bagaimana hitungan talaknya? Apakah diberikan kesempatan 3 kali talak juga? Ya, diberikan kesempatan 3 kali talak dia.
Jadi kalau sudah menikah dengan orang lain dan balik kembali ke suami yang pertama, berarti dia ada jatah 3 kali talakan lagi, sama seperti baru menikah. Inilah diantara kupas tuntas tentang ayat-ayat seputar perceraian. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada, alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.